Oke, jadi buat teman-teman kolektor, castingan yang satu ini tuh aku nggak saranin ya, karena ini tuh castingan buat para pecinta klasik ya, atau pecinta mobil-mobil vintage, dan ini tuh punya market sendiri ya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas eh, kira-kira siapa sih yang beli Mini GT Range Rover 971 ini teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas. Well. Welcome to my Garasi Biru channel. Yeay, halo teman-teman. Berjumpa lagi di channelnya Orang Berkembang Sudah Sangat Jauh. Oke teman-teman, kalau mau bahas Range Rover ini tuh nggak afdol ya kalau nggak ada diorama off-roadnya. Nah, ini tuh spesial banget buat kalian ya. Aku bakal nunjukin diorama buat kalian juga ya. Sambil kita bahas diecast yang satu ini teman-teman. Oke, aku tunjukin ke kalian ya untuk dioramanya. Ntar aku setting dulu. Nah, ini dia teman-teman, dioramanya sudah ada di depanku sekarang ini. Sebelum aku taruh di sini ya, pertama-tama mau unboxing dulu ya. Ini tuh aku dapat sudah kondisi ansil ya, nggak apa-apa. Aku belum bisa beli yang segel. Next time minta doanya kepada teman-teman ya, supaya aku dapat rezeki yang lebih dan bisa beli diecast yang kondisinya masih segel. Seperti itu teman-teman. Ini tuh di bagian belakangnya tuh ada tulisan Land Rover Limited. Semoga ini tuh emang benar-benar limited edition ya. Parah. Keren. Ini sih aman banget ya, aman banget. Oke teman-teman, sebelum aku bahas lebih jauh, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, aku tuh mau jelasin ke kalian asal-usul mobil yang satu ini teman-teman ya. Jadi Land Rover ini tuh termasuk kategori SUV atau support 4x4 off-road vehicle. Land Rover itu pertama kali muncul pada tahun 1948 ya. Itu ada di Inggris ya teman-teman ya. Dan diproduksi oleh Land Rover Company. Awalnya tuh didesain untuk kebutuhan pertanian atau militer dan bisa juga buat off-road berat seperti itu teman-teman. Dan mobil ini tuh memiliki karakter utama dengan bodi kotak yang fungsional, memiliki sasis leather frame yang sangat kuat ya, dan sistem 4WD 4-wheel drive ya, standar yang bikin tangguh di segala medan teman-teman ya. Jadi mobil ini tuh memiliki image sebagai mobil petualang dan utilitarian. Secara evolusi Land Rover itu ada seriesnya teman-teman ya, ada yang seri 1, 2, dan 3. Jadi ini tuh tipikal mobil kerja keras yang mirip seperti Jeep ya. Range Rover 1970-an itu versinya lebih mewah ya, tapi 4x4 ya, nyaman dipakai buat harian teman-teman. Sekarang tuh Land Rover tuh punya dua image ya. Yang pertama utility off-road yang Defender, Discovery. Untuk yang kedua luxury SUV Range Rover series yang ikonnya SUV mewah teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa dibilang Land Rover ini tuh pionir SUV off-road yang kemudian berevolusi jadi brand SUV mewah dan premium tanpa meninggalkan DNA-nya, yaitu 4x4 teman-teman. Makanya aku jelasin sebelum aku bahas lebih jauh. Oke, kalau kalian sudah paham, aku sedikit ada pertanyaan ya buat teman-teman. Kira-kira siapa sih yang beli Mini GT Range Rover 1971 ini? Apakah cuma kolektor tua atau ada anak muda yang suka juga dengan Range Rover yang satu ini? Kira-kira siapa ya? Komen aja di bawah teman-teman. Aku tunggu jawaban dari kalian. Oke, dari pertanyaanku tadi, aku mau sedikit share opini pribadi teman-teman ya. Mungkin kalau dirasa kurang cocok dengan opiniku atau pendapatku pribadi ini, boleh banget komen di bawah ya, supaya aku juga tahu juga ya kira-kira bagaimana. Oke, langsung saja teman-teman. Siapa sih pembelinya ini tuh? Ya, orang yang suka mobil Inggris, SUV lawas, atau emang bener-bener suka Range Rover secara asli ya, secara real gitu loh ya, lebih realistis ya karena bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk yang berikutnya kolektor Mini GT, biasanya kolektor Mini GT itu umurnya kisaran 20 sampai 40 tahun ya, yang suka detail secara realistis bukan sekedar mainan ya. Ya kalau ngomongin pasar yang ada di Indo mungkin masih lebih ramai GDM ya teman-teman ya, kayak Skyline, Supra, Silvia. Jadi Range Rover ini tuh masuknya kategori yang niche ya, cocok buat kolektor yang pengen beda dari yang lainnya aja. Jadi nilai koleksi Range Rover 1971 ini tuh bukan karena hype ya, tapi ini tuh karena heritage dan ikon SUV yang klasik ya.
Ya tips aja buat kolektor pemula, jangan lupa kalian tuh simpan box di tempat yang benar ya teman-teman ya, tempat yang kiranya tuh tidak bikin box ini rusak ya, dan mungkin bakal next time ada kenaikan harga dan kalian bisa jadi kolektor juga ya. Ya hindari kena panas juga secara langsung, karena diecast ini tuh mungkin ya catnya tuh ya juga bisa pudar ya teman-teman ya. Kalau ngomongin cuma diecast, sedangkan mobil yang 1:1 aja juga bisa warnanya pudar ya kalau kena matahari teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut kalian diecast yang kayak Range Rover Classic ini tuh cocoknya buat apa ya? Buat kolektor yang serius atau justru bisa jadi pilihan anak muda biar koleksinya makin beda dari yang lainnya teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman ya pembahasan kali ini, sekedar berbagi share pengalamanku ya. Ya karena yang klasik itu memang asik teman-teman. Ya inilah pengalamanku dalam berkoleksi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe biar aku makin semangat bahas-bahas mobil yang unik lainnya teman-teman ya. Oke, see you next video. Dah.